Bagaimana mungkin manusia yang sudah masuk surga masih minta tolong, tolong, tolong lagi. Ya sudah enjoy saja di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena semua kodok dan qadar yang berlaku atas dirinya karena kehendak dan kekuasaan Allah. Akhirnya ya enjoy saja, tidak minta lagi. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu daripada diri manusia itu sendiri apa yang dibutuhkannya. Request dong kalau pas tausiah jangan merem. Ya memang adanya begini karena saya tidak mampu untuk apa saja. Ya adanya beginilah. Memang karena yang dibaca dari yang dalam. Dari yang dalam inilah akhirnya keluar bisa kita dengarkan bersama termasuk saya. Karena ilmu ini bukan ilmu saya, tapi ilmu ini ilmunya Sang Pencipta. Tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa Allah, Anda tak akan ada, tak akan bisa mendengar dan tak akan pernah paham. Jadi yang berkata dan yang mendengar, yo bodoh wae, alias enjoy saja. Saksikanlah semua dengan keindahan. Agar apa? Agar hati kita indah. Jangan menuntut Allah dengan apa yang kita mau. Jadi kita disaksikan begini, ya saksikanlah dengan rela hati. Agar apa? Agar hati kita selalu kaya. Hakikat haji dan umroh ketika dirimu sudah tidak bersyirik lagi kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika hatimu sudah tidak mensekutukan Allah lagi, ketika hanya Allah yang suci, ketika hanya Allah yang ada, hakikat haji dan itu. Silakan saudaraku Bunda Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya apa putus apa normal Bunda? Enggak putus-putus. Tes. Bagus kok. Alhamdulillah. Yasmin juga ikut. Silakan Bunda, apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan kepada saya dan kepada sahabat-sahabat di sini Bunda? Silakan Bunda. Ini ada pertanyaan Ustaz, hakikat nafas. Hakikat nafas itu ya Allah. Kalau udah ada Allah ya ada nafas. Hakikat manusia itu ya Allah. Bila tak ada manusia ya tak ada Allah ya tak ada manusia. Hakikat jantung, hati, jiwa, nyawa, roh itu ya uripi Allah. Bila kita tidak hidup ya tidak kenal itu semua. Itu saja simpel. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Jadi wajib orang-orang yang sholat itu wajib masuk neraka dulu, masuk surga dulu, baru bisa sholat. Kenapa? Karena di dalam surga itu adalah golongan-golongan yang ahli ibadah. Jadi bukan sebaliknya, kita sekarang sholat ibadah tujuannya masuk surga, kebalik. Ya enggak Bunda? Terbalik Bunda. Terbalik itu. Jadi kita masuk surga dulu, bagaimana mungkin kita dikatakan ibadah, bagaimana mungkin dikatakan sholat kalau tidak menyaksikan Allah di dalam surga. Katanya menyaksikan Allah itu hanya di dalam surga, ya kan? Iya. Jadi ahli neraka pun untuk bermaksiat wajib masuk neraka dulu baru maksiat. Apa? Bila manusia yang sudah mengaku-akui keberadaan dirinya, ya pasti maksiat terus. Ya kan Bunda? Ini ada ungkapan lagi dari sahabat Bunda. Tolong bacakan Bunda. Ini ada. Yang mana Pak? Bukan Tuhan yang berada dalam diri. Bukan Tuhan yang berada dalam diri si Fulan, tapi si Fulan menempel di diri Tuhannya, yang ngaku-ngaku dia yang punya diri. Alhamdulillah, betul sekali, benar sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas ungkapannya yang indah.
Gimana kabarnya Bang? Lama tak Alhamdulillah baik Kang Mas, sehat selalu. Semoga Kang Mas juga baik dan sehat. Assalamualaikum hakikat Mada madi mani manikam. Ya, itu intinya agar kita tidak sulit memahami semua sanepan atau kiasan-kiasan itu. Maknanya madi mani, kembalikanlah cikal bakal badanmu yang dari mani itu kepada Allah, karena badan ini bukan badan kita. Bila badan ini kita akui sebagai badan kita, ya terkuburlah kita di dalam badan ini. Setelah terkubur, ya disiksa terus dengan urusan-urusan dunia. Ya enggak Bunda? Semoga bisa dipahami jawabannya ya. Assalamualaikum ya. Ya kan Kang Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Kalian. Tambang. Silakan Kang Mas. Kali Tambang ya. Silakan apa yang mau disampaikan pada saya dan pada para sahabat yang ada di live ini. Silakan Kang Mas. Ini ada pertanyaan Ustaz. Lanjut. Kalau mau udah dekat dengan Allah, apakah sifatnya beda atau sama dengan manusia umum? Manusia yang sudah ma'rifatullah itu yakni bila manusia sudah menyadari bahwa segala sesuatu itu di dalam kekuasaan Allah, apa bedanya Anda dulu sebelum mengenal Allah dan Anda sekarang yang sudah mengenal Allah? Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena hidup yang dulu dan hidup yang sekarang, bahkan hidup yang akan datang, ini sama-sama uripe Allah. Tidak ada bedanya. Yang membuat beda adalah pemahaman manusianya, Bunda. Iya. Yang membuat beda. Manusianya yang membuat beda. Kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran, ya kan? Nah, satu ayat bisa pecah pemahamannya jadi 73 golongan, ya kan? Betul, iya. Nah, itu yang memahaminya yang salah. Meskipun Alkitab ayatnya kitab sucinya orang Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi itu sebenarnya betul semua ayat sucinya, tapi yang memahami yang beda-beda. Akhirnya ya beda pandangan, akhirnya tidak sampai kepada tujuannya. Maknanya manusianya masing-masing merasa memahami dengan kepentingan hawa nafsunya. Dia bertanya lagi Ustadz, maksudnya jadi, beda sifat. Silakan. Ada lagi pertanyaan dia yang tadi juga yang di atas. Ya, maksudnya beda sifat Gus katanya. Maksudnya beda sifat Gus katanya. Oh ya, maknanya ya beda sifatnya lah. Ya, iya Kang Mas. Rumah jenengan ya. Mana? Rumah jenengan mana? Oh, saya ada di perbatasan Sumatera dan Aceh, Kang Mas. Di Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tapi aslinya kelahiran Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur mana, Gus? Kenapa? Jawa Timurnya Pasuruan, kota di Jalan Pelabuhan. Dekat Robo Yai Hamid. Saya lanjutkan lagi ya, yang tadi sifatnya ya beda. Dulu sebelum kenal Allah, sifat-sifatnya masih diakui sifat manusianya. Hidup masih diakui hidup manusianya. Pergerakan badan, kekuasaan badan masih diakui oleh manusianya. Itulah bedanya. Ketika manusianya sudah kembalikan semuanya kepada Allah, ternyata manusianya selama ini ternyata tidak punya sifat satupun. Manusia tak punya sifat, ya kan? Karena semuanya adalah sifatnya Allah. Sifat menghidupkan, sifat mematikan, sifat baik, sifat buruk, taat, maksiat, maha menunjukkan, maha menyesatkan, siapa semua itu. Kalau kita sudah tahu bahwa semua ini sifatnya Allah, kita kan seharusnya enjoy saja, ya kan? Iya, sedangkan di Al-Quran pun yang wujud itu kan hidup.
Yang hidup itu siapa? Kan Allah sendiri. Iya. Makanya hakikat makrifat itu adalah ketika manusianya sudah tak merasa makrifat lagi, yaitulah makrifat. Tapi bila manusianya masih merasa makrifat, ya manusianya akan terjerat, terhukumi dengan dirinya sendiri yang merasa makrifat. Tak akan pernah bisa enjoy. Manusianya sibuk jaga-jaga Allah. Allah kok dijaga.